Ya, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang evaluasi, nah, sebentar saya coba tampilkan dulu slide-nya. Nah, sudah nampak. Oke. Jadi kita akan membahas mengenai filsafat dan evaluasi manajemen, gitu ya. Bagaimana hubungan antara filsafat itu sendiri, ya, dengan ilmu manajemen yang kita tekuni, gitu ya. Nah, minggu lalu kita sudah mendiskusikan tentang tiga yang utama ya dalam filsafat, terutama filsafat umum, yaitu teologi, ya, epistemologi, dan juga aksiologi. Ya. Ada yang bocor kayak ini, ya. Atau feedback ini. Baik, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, materi hari ini akan membahas bagaimana ya filsafat ilmu itu bisa menjadi dasar dari paradigma dalam manajemen dan juga evaluasi di manajemen itu. Ya. Apa itu paradigma? Ya, paradigma itu sederhananya itu inilah ya apa namanya point of view begitu ya, cara berpikir, cara berpikir. Artinya ketika kita menganut satu paham filsafat tertentu, maka itu akan membuat cara pandang kita terhadap sesuatu menjadi sesuai dengan apa yang kita anutkan begitu ya. Misalkan kita ini apa terpukau dengan filsafatnya Plato begitu ya, atau kita terpukau dengan René Descartes kemarin ya, atau mungkin kita terpukau dengan cara berpikirnya Confucius. Nah, ya. Kalau Anda orang Jawa, Anda punya saya ini menerapkan ilmu manajemen berdasarkan filsafat Jawa, ya misalkan, gitu ya. Apa itu? Misalkan ini mangan ramangan, yang penting kumpul, kan gitu ya, misalkan ya, atau makan nggak makan, yang penting bersama-sama kan gitu ya, kalau orang Jawa ya. Itu bahkan sudah jadi lagunya slang gitu ya. Ntar ini agak noise sedikit ya. Ya. Nah, baik kita lanjutkan ya. Jadi filsafat ilmu tidak hanya memberikan kerangka untuk berpikir kritis, tetapi juga memandu ya bagaimana teori dan praktek manajemen itu dikembangkan, kan seperti kita saya sampaikan tadi ya, ketika Anda menganut sebuah aliran filsafat tertentu, maka
manajemen Anda, praktik manajemen Anda bisa juga berubah atau mengikuti kan begitu ya. Atau kalau kita ikuti ideologi tertentu ya, ideologi itu kan ini ya, apa namanya, pandangan filsafat kenegaraan kan gitu ya. Misalkan kalau Indonesia kan ideologinya Pancasila gitu ya. Ada nanti yang ideologinya komunisme ya seperti Korea Utara. Ada yang ideologinya liberal seperti Amerika kan seperti itu ya. Nah, ketika mereka menganut ideologi-ideologi tersebut sudah pasti maka manajemen mereka di dalam mengatur eh, kenegaraan menjadi terpengaruh kan begitu ya. Kalau yang komunis ya semua serba tertutup kan begitu. Kalau yang liberal semua serba bebas ya. Tapi kalau kita kan ini ya Pancasila ya. Ada sisi liberalnya, tetapi juga ada sisi sosialisnya ya. Artinya negara seharusnya ya menjamin hajat hidup orang banyak, begitu ya seharusnya ya. Termasuk menurut saya sih menyediakan lapangan pekerjaan juga ya. Sekarang kan lagi rame itu ya. Memang bisa negara mengatur lapangan pekerjaan bisa banget ya. Tapi kayaknya bukan ranah kita kalau mendiskusikan itu ya. Oke, kemudian dengan pendekatan ini ya mahasiswa diharapkan memahami landasan filosofis yang membentuk cara berpikir dunia manajemen modern. Nah, oke, terus selanjutnya tujuan pembelajaran umum. Ya, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah agar mahasiswa memahami konsep dasar filsafat ilmu. Ya, saya anggap sudah ya minggu lalu ya, walaupun sekilas. Ya, dengan pemahaman ini mahasiswa akan mampu menghubungkan ya filsafat ilmu dengan paradigma manajemen yang berkembang dari waktu ke waktu ya. Jadi ilmu manajemen itu sendiri itu dia berkembang, dia nggak stagnan kan. Ini penting untuk membangun landasan berpikir yang kuat dalam memahami ilmu manajemen secara komprehensif. Ya, artinya adalah sederhananya begini ya, kenapa sih kita harus belajar filsafat ilmu? Kan kemarin sudah kita bahas ya, bahwa agar kita memahami bahwa yang sedang kita cari itu nggak salah gitu ya. Jangan-jangan kita masih mengejar knowledge kan gitu ya. Padahal endingnya itu harusnya kita mempelajari yang namanya science. Jangan-jangan knowledge yang kita kejar itu belum naik kelas, bisa disebut sebagai science. Nah, makanya kita punya tugas untuk membuktikan diri kita sebagai seorang manusia yang ilmiah. Nah, itulah kenapa nanti setiap dari Anda, Bapak, Ibu semua, harus membuat sebuah tesis, kan gitu ya, untuk membuktikan bahwa saya punya nih sebuah ini apa namanya sudut pandang baru gitu ya, atau memperkuat teori yang ada, seperti itu ya. Nah, kalau tesis belum waktunya sih untuk ini ya apa mengembangkan teori gitu ya paling ya teorinya tetap tapi sudut pandangnya berbeda ya. Kalau nanti teman-teman tertarik ini ya apa namanya oh nggak cukup nih saya nggak suka nih cuma gini doang teorinya saya pengen bikin teori baru. Nah nanti setelah selesai S2-nya lanjut S3 ya biar bisa bikin teori sendiri. Nah kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, secara lebih spesifik, mahasiswa
yang mengikuti kuliah ini diharapkan mampu mengasah keterampilan berpikir logis, kemudian mampu menganalisis, kemudian kritis dalam memandang persoalan manajemen. Selain itu, juga dapat mengaitkan filsafat ilmu dengan evaluasi manajemen, ya, karena Anda di prodi manajemen kan begitu ya, sehingga dapat membuat keputusan yang rasional, etis, dan tepat sasaran. Nah, ini kita ulas sedikit ya, walaupun minggu lalu, 2 minggu lalu kita sudah bicara panjang lebar ya. Nah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau ini ya, apa mungkin misalkan minggu lalu bahas apa sih, saya kok lupa. Nah, jangan khawatir ya, kan sudah ada recordnya ya. Ya, yang minggu pertama sayangnya nggak sempat ke record kalau nggak salah ya. Yang minggu lalu ada ya, dan sudah saya upload di YouTube dan sudah saya share itu ya ke Mas siapa ya kemarin ya, lupa saya. Ada yang minta kemarin ya. Dan mungkin nanti bisa di-share di grup besar ya. Barangkali lupa ya, minggu lalu kita ngomongin apa gitu ya. Nah, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang merefleksikan pengetahuan ilmiah secara kritis. Dia mempelajari apa itu ilmu. Nah, kan gitu ya. Sains itu apa gitu ya. Jangan-jangan yang kita cari itu bukan sains. Nah, masih knowledge kan gitu ya. Bagaimana ilmu itu dibangun? Nah, ini berarti serta sejauh mana ilmu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kan 3 ini sebetulnya yang kita bahas minggu lalu ya. Yang kita bahas sampai berbusa-busa minggu lalu ya. Apa itu ilmu? Kan ontologi. Nah, ya tak? Nah, bagaimana ilmu itu dibangun, didapatkan? Epistemologi. Kan harus pakai riset, empiris kan gitu ya. Sejauh mana ilmu dapat dipertanggungjawabkan ya, aksiologi kan gitu ya. Apakah ilmu Anda itu sudah disebarluaskan atau belum? Nah, kan gitu ya. Tidak boleh disimpan sendiri kalau punya ilmu ya. Kecuali kalau Anda menganggap gaib itu ilmu, kan suka gitu ya. Oh, ini ilmu saya nggak boleh diketahui orang lain. Nah, kan gitu. Tapi kalau saintis ilmiah macam Einstein kan, walaupun beliau tahu bahwa ini suatu saat nanti kalau ada yang ngerti E sama dengan MC kuadrat, nanti mereka bisa bikin bom gitu ya. Tapi manfaatnya juga gede. Ini kalau saya keep sendiri, umat manusia selanjutnya kasihan, nanti tidak bisa berkembang kan. Ya, itu aksiologi ilmu ya. Itulah kenapa sejak jenjang S1 pun teman-teman itu wajib ya, selain membuat karya tulis ya untuk membuktikan hipotesis Anda secara empiris ya. Selain itu Anda harus juga mendiseminasikan ya, diseminasikan ya. Itu bahasa sederhananya apa ya? Menyebarkan begitu ya, menyebarkan apa yang Anda dapat ya, riset Anda itu di jurnal kan begitu ya, di jurnal ilmiah ya. Nah, setahu saya kalau S1 sih levelnya masih Sinta 4 ya, Sinta 4. Nah, kalau teman-teman S2 saya belum tahu tuh ya, saya belum tahu aturan terbarunya teman-teman S2 apakah sampai Sinta 2 ya, karena kalau Sinta 2 itu biasanya ini ya, standarnya dosen kalau mau naik pangkat, nah itu harus punya riset Sinta 2 ya. Saya yakin teman-teman pasti sudah paham ya yang saya maksud ya. Ada Sinta 1, 2, 3, 4 ya. Semakin ke atas semakin sulit untuk ditembus ya. Nah, jadi itu tadi ya, ontologi, epistemologi, aksiologi.
Dalam konteks manajemen, filsafat ilmu membantu kita memahami batas-batas pengetahuan. Nah, ini kan sudah juga kita diskusikan kemarin ya. Apa itu batas-batas ilmu kan gitu ya? Nah, yaitu panca indera. Itu aja ya, sesederhana itu ya. Artinya apapun yang Anda pelajari, kalau masih ingin dianggap sebagai suatu pengetahuan yang ilmiah, ya jangan melebihi panca indera itu ya. Nah, artinya jangan sampai mengemukakan sebuah teori atau pendapat atau hipotesis yang pakai indera keenam ya, apalagi indera ketujuh ya, makin nggak masuk kan gitu ya. Nah selanjutnya, nah ini fungsi filsafat ilmu ya. Agak saya kecilkan sedikit. Fungsi filsafat ilmu adalah sebagai dasar berpikir logis, gitu ya, dan analitis dalam proses ilmiah, menjadi alat untuk menguji teori-teori manajemen dan juga sarana kritik terhadap praktek yang ada. Nah, dengan demikian, filsafat ini menjaga agar perkembangan manajemen tetap rasional. Nah, begitu ya, dan bermanfaat. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, kalau rekan-rekan masih S1, itu tugasnya adalah membuktikan teori ya. Kalau S2 itu boleh lah ya, sedikit memberi kritik pada teori itu boleh ya, atau melihat teori dari sudut pandang yang lain gitu ya. Nah, tapi kalau ingin membuat teori baru, nanti levelnya disertasi ya. Nah, ini ada gambarnya ini ya. Main function of the philosophy of science, gitu ya. Basic of logical analysis. Kemudian analytical tool to test management teoris, dan juga kritik untuk existing practice, gitu ya. Sama aja kayaknya ya. Oh, sama ini bahasa Inggrisnya juga. Nah, ruang lingkup filsafat ilmu ya. Eh, ya. Nah, ini balik lagi yang kita bahas kemarin kan, makanya sudah saya sampaikan berulang-ulang ya, bahwasanya garis intinya filsafat ilmu ya cuma tiga ini ya. Nah, ontologi, epistemologi, aksiologi. Ya, ini kalau Anda belajar filsafat ilmu, itu harus di luar kepala kan gitu ya. Ontologi bahasa hakikat, epistemologi sumber dan metode, aksiologi nilai dan tujuan dari ilmu itu. Nah, nanti akan kita hubungkan dengan ilmu manajemen ya. Jadi sebagai sebuah cabang ilmu ya. Eh, jadi filsafat itu sendiri itu disebut sebagai mother of all science ya. Ini menurut para ahli gitu ya. Mother of all science. Jadi ibunya ilmu pengetahuan itu filsafat, katanya begitu ya. Nah, sehingga si manajemen itu tentu saja adalah branches kan gitu ya, atau cabang-cabang ya, salah satu cabang dari ilmu pengetahuan kan begitu ya. Nanti kan secara garis besar, terutama kalau Bapak Ibu ada yang mungkin pernah ngajar gitu ya, atau ingin jadi dosen, nanti keilmuan kita itu biasanya itu terbagi menjadi sosial, humaniora, ya, sama teknik, ya, terus ada bahasa, ya kan, terus apa lagi ya? Nanti kapan-kapan saya inilah ya.
kita explore tentang branches ya atau cabang-cabang ilmu ya. Nah, sekarang kita membahas ontologi di dalam manajemen. Ontologi dalam manajemen berfokus pada pertanyaan mendasar. Apa yang dipelajari dari ilmu manajemen? Kan, ya. Kan hakikat manajemen itu adalah usaha untuk mengatur sumber daya ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi gimana caranya mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Misalkan kalau dalam industri ini ya, industri apa namanya? Yang kita geluti kan biasanya ini ya, industri cari profit kan gitu ya, sederhananya ya, mencari profit. Kecuali kita join di industri yang nirlaba kan gitu ya. Nah, tapi secara umum kan mencari profit. Nah, makanya membutuhkan sumber daya atau resources ya. Resourcesnya secara sederhana bisa dibagi menjadi tiga ya, yaitu human capital ya kan, terus uang itu sendiri dan juga time waktu ya. Ada manusianya, nggak ada uangnya, nggak jalan ya, kan gitu ya. Kita punya banyak karyawan tapi nggak punya duit buat gaji, wah nggak kerja karyawan ya. Atau kita punya banyak modal tapi nggak punya karyawan, wes nggak bisa juga ya, capek kerja sendiri ya. Atau kita punya manusia ya, punya modal tapi nggak sempat, waduh gimana dong ya. Punya punya ya harus ada ketiga-tiganya ya. Misalkan kita punya hari ini kita punya manusia, punya dosen dan mahasiswanya, punya uang untuk bayar kuliah ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah masih ada waktu ya, walaupun agak terpotong sedikit tadi ya. Kadang-kadang kita punya uang, tapi nggak punya waktu kan gitu ya. Atau kali lain waktu kita sangat banyak, tapi nggak punya duit ya. Nah, gitu. Jadi kayaknya harus seimbang. Nah itu hakikat ya, hakikat di dalam manajemen ya, bagaimana memanage resources yang ada untuk mencapai tujuan kita, yaitu mencari profit itu tadi ya, atau kalau kata orang sekarang cuan-cuan ya, mencari cuan ya. Epistemologinya bagaimana? Nah, epistemologi kan menjawab pertanyaan bagaimana manajemen itu diperoleh, gitu ya. Apakah dia itu empiris ya, atau dia itu melalui pengalaman ya, atau dia itu kombinasi keduanya, kan gitu ya. Atau barangkali dari ini, apa namanya, dari wangsit, kan gitu ya. Oh, ini enggak, ini saya enggak belajar Pak di itu ya. Pak, ini saya mendapatkan dari pesan guru saya yang sudah meninggal. Waduh. Atau saya mendapatkan ini dari ini Pak, penglihatan saya Pak, ketika saya puasa 7 hari 7 malam. Nah kalau yang seperti itu nggak bisa ya dipakai secara ilmiah ya, karena ya itu tadi kan kita terbentur dengan batas-batas ilmu tadi ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk ngobrol misalkan ya, oh, Bapak kok sukses ya dalam memanage perusahaan ini. Oh iya, saya setiap hari ini ya satu surau itu memang memandikan keris saya misalkan ya. Kalau buat ngobrol aja ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita berbicara dalam ranah ilmiah nggak bisa kan gitu ya. Harus
saintifik pula. Ya. Ya, jadi dalam manajemen metode ilmiah, ilmu manajemen ya, metode ilmiah, studi kasus, dan praktek empiris adalah sumber pengetahuan yang sahih ya, sahih. Itu dari bahasa Arab ya, sahih. Artinya betul ya. Dapat diandalkan. Ini kalau dalam bahasa Inggris reliable ya, reliable ya. Ontologi sudah, epistemologi sudah, tinggal aksiologi. Nah, aksiologi dalam manajemen itu seperti apa? Nah, aksiologi membahas tujuan dan nilai dari ilmu manajemen. Ya, manajemen tidak sekadar mengatur organisasi, tapi juga memiliki dimensi etis dan kemanusiaan. Dan gitu, ya. Dengan dasar aksiologi manajemen diharapkan membawa manfaat, tapi tetap adil dan juga sustainable kan gitu ya. Atau kalau zaman sekarang itu dosen-dosen itu kalau meneliti itu harus ada cantolannya ya, atau harus mengikuti salah satu dari SDG ya. SDG itu apa? Semacam es campur gitu ya. Enggak ya. SDG, Sustainable Development Goal yang dicanangkan oleh uh, PBB ya kalau nggak salah ya, PBB atau enggak. Terus pokoknya itu kesepakatan antar negara-negara ya, itu tujuan ya berkelanjutan, Sustainable Development Goal. Ada beberapa kan itu ya, salah satunya adalah menghilangkan kemiskinan kan begitu ya, terus apa namanya kesetaraan gender kalau nggak salah ada juga itu ya, dan lain sebagainya. Jadi seharusnya ketika kita mempelajari manajemen itu kita tidak menganggap bahwa manusia manusia ya salah satu resource tadi ya, salah satu resource dalam manajemen tadi itu sekedar one of the production factor kan gitu ya, hanya sekedar salah satu dari faktor produksi aja ya. Manusia ya harus dimanusiakan kan begitu ya, manusia bukan mesin gitu ya, apalagi binatang kan begitu ya. Makanya seharusnya ketika kita uh, memahami ilmu manajemen itu secara aksiologis itu juga harus ada sisi-sisi kemanusiaannya. Nah, selanjutnya adalah paradigma ilmu ya, paradigma ya, yang tadi kita sempat ulik sedikit ya. Menurut Kuhn ya, Thomas Kuhn ya, ini salah satu filosof juga ini ya. Paradigma itu adalah kerangka berpikir yang menjadi acuan komunitas ilmiah. Nah, paradigma itu membentuk bagaimana teori dikembangkan dan setelah teori itu ada, baru prakteknya dilaksanakan. Paradigma adalah lensa yang memandu cara pandang kita terhadap realitas manajemen. Kan gitu ya. Sederhananya kan itu ya. Tapi kalau kita renungkan, ada benarnya juga kan begitu ya. Yang namanya lensa itu kan macam-macam ya. Anda, terutama kalau Anda suka fotografi ya, ada atau nggak usah suka fotografi deh, ada pakai HP kan kalau suka potret moto-moto itu kan macam-macam settingan lensanya ya. Ada yang wide angle kan gitu ya, atau bisa luas gitu ya, biar bisa menangkap panorama kan gitu ya.
ada lensa yang tele untuk zoom kan gitu ya, biar kita lebih fokus pada satu titik. Atau ada lensa yang ini apa namanya, bisa ngeblur sekitarnya gitu ya. Atau ada bahkan lensa yang bikin semuanya jadi hitam putih saja. Itu kan paradigma ya, paradigma ya. Jadi memang kan ada orang yang paradigmanya hitam putih gitu ya. Jadi kalau nggak benar ya salah kan gitu ya. Terus kalau nggak salah ya benar. Ada kadang-kadang orang seperti itu ya. Walaupun sebetulnya di dalam kehidupan ini kan tidak semuanya hitam dan putih. Ada abu-abu juga kan. Nah, ya. Apa gunanya warna yang lain ya kalau hidup hanya hitam dan putih kan? Oke, itu ya. Dua analogi sederhana tapi masuk akal sih menurut saya ya. Nah, sekarang kita kaitkan ya. Kita kaitkan hmm, manajemen itu dengan filsafat ilmu yang sudah kita pelajari kemarin ya. Paradigma manajemen klasik ya. Klasik ini ya. Ketika kita bilang klasik berarti nanti akan ada manajemen yang nggak klasik kan gitu ya, atau yang sudah berkembang ya. Paradigma klasik fokusnya pada efisiensi ya, kemudian hierarki ya, atau struktur organisasi dan pengendalian. Tokoh-tokohnya adalah seperti Frederick Taylor dan Henry Fayol ya. Mengedepankan prinsip ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Walaupun sederhana, karena dia adalah salah satu pionir ya di dalam ilmu manajemen, ini menjadi dasar bagi banyak praktek manajemen modern. Biasanya teman-teman kalau S1-nya uh, manajemen gitu ya, atau administrasi kayak saya dulu ya, itu pas apa namanya ospek itu dibagi-bagi kelompok gitu ya, terus ini ya apa namanya dikasih nama tokoh-tokoh manajemen klasik gitu ya. Saya masih ingat dulu ya, pas saya ospek itu saya masuk kelompok FB Taylor ya. Frederick Wilbur Taylor kalau nggak salah ya. Terus ada Henry Fayol ini ya, dan beberapa tokoh yang lain ya. Oke, kemudian kita lihat selanjutnya ya, setelah berkembang dari klasik, ada paradigma namanya paradigma HR ya, human relation ya. Lahir sebagai kritik terhadap pendekatan klasik, fokusnya pada manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki motivasi dan kebutuhan psikologis. Ya, jadi jangan cuma ngejar efisiensi doang dong kan gitu ya. Terus apa namanya? Gaji ditekan serendah-rendahnya kan gitu ya. Kan demi efisiensi ya kan gitu ya. Akhirnya timbul kritik ini ya. Tokohnya antara lain ada Mayung, Hawthorne, Maslow, gitu ya. Teori hierarki ya. Ini sebetulnya menarik ya, cuman kayaknya bukan bagian saya untuk menjelaskan ini ya. Tapi kalau teman-teman backgroundnya manajemen pasti tahu ya, teori motivasinya Abraham Maslow ya, itu yang sangat terkenal itu ya. Ada bentuknya kayak piramid itu ya. Oke, jadi fokusnya pada manusia dan juga ilmu motivasi ya. Bagaimana manusia itu termotivasi ya. Bagaimana manusia termotivasi
untuk tetap mencari ilmu ya, walaupun di siang hari itu sudah ngantuk dan lapar misalkan ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada paradigma kontemporer ya, atau sudah ke arah modern sekarang ya, mencakup pendekatan sistem dan kontingensi ya. Manajemen itu dipandang sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, dan setiap situasi itu butuh ini ya, apa namanya, different approach kan gitu ya, pendekatannya harus berbeda-beda ya. Artinya manajemen di saat pandemi sama di saat normal pasti beda kan begitu ya. Atau manajemen di saat lagi krisis kan pasti beda juga ya. Menuntut pendekatan yang berbeda. Paradigma ini menekankan fleksibilitas, ya kan? Kemudian adaptasi. Misalkan setelah pandemi itu kan ada adaptasi kebiasaan baru, kan gitu ya. Kemudian keterkaitan antar bagian dalam organisasi, ya. Tokohnya antara lain ada Tots, ya, ada Lawrence, ada Lors, ya. Nanti kalau kurang jelas, nanti teman-teman mungkin bisa belajar lebih lanjut ya mengenai tokoh-tokoh ini dan apa saja pemikirannya, kan, gitu ya. Nah, kemudian, atau sekaligus saya bikin ini saja deh ya. Saya bikin tugas ya. Seru ini kayaknya ya, tugas ya. Ini orangnya ada berapa ya? 16, 16 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Berarti begini ya, nanti saya diskusikan deh ya sama PJ ya. Paling tidak tugasnya ini ya, Anda memilih tuh salah satu dari ke-7 tokoh ini kan gitu ya. Nah, kemudian Anda kaitkan tuh dengan praktek manajemen di kantor Anda masing-masing pada saat ini. Nah, kan gitu ya. Kemudian nanti dipotret, setelah dipotret kaitkan juga dengan filsafat. Mantap sekali ya. Nah, ini senang saya kalau begini ya. Jadi Anda nanti membuat paling enggak kalau enggak jadi artikel ya jadi esai begitu ya. Menjadi esai hubungan antara paradigma manajemennya, misalkan paradigma manajemen Maslow, uh, uh, atau gini apa filsafat manajemen Maslow gitu ya, dan kesesuaiannya dengan motivasi karyawan di kantor saya misalnya ya. Ini kan seru banget ya. Atau filsafat manajemennya Katz ya, dihubungkan dengan bagaimana perusahaan saya sebagai sebuah sistem itu bergerak. Gitu ya. Wes, ini bisa jadi tulisan yang menarik ya. Nanti akan saya kita ngobrol-ngobrol ya, PJ ya, biar teman-teman nanti bisa mengerjakan dengan baik ya. Nah, nanti kalau tugas Anda bagus hasilnya ya, kalau bagus ya. Kalau bagus mungkin saya bisa berpikiran bahwa nggak perlu UTS deh. Nah, kan gitu ya. Oh sudah bagus, masih nggak usah UTS deh. Ya. Tapi kalau belum memuaskan kayaknya masih tetap perlu UTS ya. Walaupun kemungkinan besar juga UTS-nya berupa tugas juga ya. Oke, kita lanjutkan ya. Relevansi ya, filsafat ilmu dengan manajemen atau sudut pandang manajemen itu tadi kan.
Filsafat ilmu sangat relevan dalam menjelaskan lahirnya berbagai paradigma manajemen. Berbagai paradigma ini kan lahir dari landasan filosofis yang berbeda. Misalkan paradigma yang klasik tadi ya, Taylor tadi ya, itu karena dipengaruhi oleh filsafat positivistik ya, positivisme gitu ya. Kalau human relations karena dekat pada saat itu ya, biasanya filsafat itu berkembang ketika oke, nah kemudian nanti si siapa tadi kan ada klasik terus human relation ada satu lagi ya, belum ada keterangannya ini ya, yang satu lagi ya. Sama ini apa tadi kontemporer ya, apa sistem dan kontingensi. Nah, saya lupa ini belum tak tulis di sini ya, dia menganut ini apa ya, apa namanya, menganut aliran apa ya secara filsafat ya. Tetapi pasti ada backgroundnya, pasti ada dasar. Nah, evaluasi manajemen ya. Nah, apa itu evaluasi manajemen? Evaluasi manajemen adalah proses penilaian ya, sejauh mana sebuah organisasi itu berhasil mencapai tujuannya. Nah, evaluasi adalah bagian penting dari siklus manajemen ya. Nah, karena harus memberi feedback ya untuk decision maker ya, sehingga kegiatan ini masih terus bisa dilanjutkan atau kita perlu balik kucing dulu nih ya kan gitu ya. Kita rumuskan hal yang baru karena yang setelah dievaluasi ternyata hasilnya nggak begitu bagus misal. Nah ini ada diagram siklus evaluasi ya. Apa ini ya? Nah yang pertama adalah understand the situation atau memahami situasi yang ada. Ya, kemudian define the problem, ya kan? Ada masalah nggak sih? Kan? Ya, situasinya kok begini ya? Kenapa pendapatan kita kok turun terus gitu ya? Oh iya, berarti itu masalah tuh ya. Eh, gimana itu PT-nya di slide? Memang nggak kelihatan ya? Halo, PowerPoint saya nggak kelihatan. PPT-nya kecil, Pak, belum di slideshow itu, Pak. Oh, maksudnya diperbesar begitu ya? Ya, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Begini ya? Eh, belum. Kalau di komputer saya sudah besar ini. Sebentar, kalau gitu kita besarkan. Ini
Terus itu besar ya. Belum nambah ya? Oh, iya. Itu bisa kita nggak keluar ya. Nah, bentar ya. Kenapa malah nggak bisa ya? Nah, malah ngadat jadinya ya. Oke, sambil menunggu ya, sambil menunggu ini muter-muter ya. Jadi kan tadi ketika kita ya menemukan bahwa ada masalah kan begitu ya. Kemudian kita mendefine yang namanya objek gitu ya atau tujuan-tujuan itu ya. Tujuannya tentu saja adalah untuk mengeliminasi masalah yang ada. Nah, ya. Nanti kalau masih belum berhasil juga saya share ininya ya, PowerPoint. Nggak tahu ini kok jadi ngotot malah. Nah, setelah ada objektif yang kita temukan, maka kita mendiagnosis masalah itu. Ya. Ketika kita menemukan sebuah masalah, terutama dalam bidang kedokteran ya, nah, itu kan kadang-kadang ini ya, apa namanya, kadang-kadang sebuah penyakit itu sebetulnya bisa jadi dia itu hanya simptom ya, atau hanya apa namanya gejala, tetapi bukan penyakit yang sesungguhnya. Kan begitu ya. Atau misalkan ketika kita batuk, gitu ya, batuk itu kan simptom ya. Nah, itu kalau dokternya pinter, itu dia akan dicek semuanya tuh ya. Misalkan batuknya tuh karena apa? Bisa jadi seseorang itu batuk karena ininya apa namanya paru-parunya sakit ya, nah, itu disebut TBC kan begitu ya. Atau bisa jadi dia batuk karena alergi, nah itu kan
mungkin dia bisa alergi debu kan gitu ya. Nah, kadang-kadang orang kalau tidak paham itu kita melihat simptomnya doang gitu ya, dan kita berusaha untuk menyembuhkan simptomnya doang, tetapi kita tidak memahami akar masalahnya apa. Ya, misalkan Anda sebagai HRD, gitu ya, ini kenapa sih karyawan saya ini kok susah diperintah gitu ya sekarang, ini namanya oh, target-target tidak tercapai gitu ya. Anda hanya apa namanya mengobati secara sesaat kan gitu ya, misalkan tak bonusnya tak tambahin deh, nah, kan gitu ya misalkan ya. Tetapi ternyata inti masalahnya bukan itu, inti masalahnya adalah eh, gajinya memang kurang gede kan gitu ya. Apa UMR-nya sudah naik, tempat Anda belum naik kan misalkan gitu ya. Makanya karyawannya ogah-ogahan kerjanya. Nah, itu pentingnya kita memahami inti dari masalah yang sebenarnya kan gitu ya. Oke, untuk masih belum bisa juga ya, belum bisa keluar gambarnya ya. Nah, kemudian ya ada yang namanya kita memberi kemungkinan-kemungkinan jawaban atas masalah itu ya. Nah, memberi kemungkinan-kemungkinan jawaban atas masalah tersebut ya. Nah, dari masalah-masalah tersebut kita bikin possibilities kan gitu ya. Ada kemungkinan yang pertama karena gajinya kurang, kemungkinan yang kedua karena apa namanya kantornya kurang gede gitu ya. Kemungkinan ketiga karena AC-nya mati jadi nggak nyaman kerjanya. Nah, berbagai kemungkinan-kemungkinan itu kemudian dievaluasi. Nah, terus choose the best alternatif kan begitu ya. Kita pilih mana sih kira-kira jawaban yang paling make sense kan gitu ya. Jawaban yang paling masuk akal untuk masalah ini yang mana. Setelah kita mendapatkan jawabannya, baru kemudian kita implementasi ya. Kita implementasikan. Bentar, saya coba tak tutupnya dulu ya. Nah, terus kita ini lagi. Nah, ini tambah muter-muter lagi. Nah, selanjutnya ada yang namanya jenis-jenis dalam evaluasi manajemen ya. Saya mohon maaf ini nggak tahu kenapa ini Kak error ya. Tidak bisa menampilkan slide-nya tadi ya. Nah, nanti saya share deh slide-nya ya. Nah, jadi jenis-jenis evaluasi manajemen itu ada yang fokusnya pada kinerja, ya,
kemudian ada yang fokusnya pada program, kemudian ada juga yang fokusnya pada kebijakan. Nah, ketika fokusnya itu pada kinerja, ya, maka biasanya kita pakai namanya KPI ya, atau Key Performance Indicator, gitu ya. Untuk apa itu? Untuk menilai keberhasilan sebuah organisasi atau program ya, atau individu mencapai sebuah target. Nah, itu makanya disebut KPI ya. Key Performance Indicator. Nah, ini biasanya rata-rata sekarang sih begitu ya. Kalau di kampus juga begitu ya. Jadi pimpinan itu menentukan sebuah target. Nah, kalau tercapai berarti secara evaluatif manajemennya berhasil. Tetapi kalau tidak tercapai, berarti manajemennya kurang berhasil. Ya. Kemudian kalau untuk menilai sebuah program, itu kita pakai namanya, mana tadi ya? Bentar. Nah, untuk sebuah program itu kita pakai namanya ini adalah log frame. Ya, log frame. Log frame ya itu adalah alat untuk merencanakan proyek. Nah, tetapi dalam bentuk matriks ya, dalam bentuk matriks ya. Ini menghubungkan ya antara input, output, kemudian outcome dan juga impact-nya terhadap organisasi. Kemudian ada lagi ketika kita membahas program ini ada yang namanya theory of change ya, theory of change. Ini adalah pendekatan yang menjelaskan bagaimana sebuah intervensi, maksudnya intervensi itu program itu sendiri atau proyek tertentu itu bisa menghasilkan perubahan. Misalkan kita bikin intervensi biar karyawannya tidak pada ngantuk, kita bikin intervensi dengan program ngopi gratis misalkan. Ya, apakah menghasilkan perubahan? Nah, belum tentu juga, ya. Belum tentu juga. Nah, teori of change ini dia menekankan pada rantai sebab akibat, ya, sehingga apa namanya? Oh, sebentar ya, ada
Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf, tadi ada tamu sebentar. Iya, Mas Adam. Oke. Mohon izin Pak. Gimana, Mas? Ya, Iya. mohon izin Pak untuk waktunya kuliah filsafat ilmu sudah ini Pak. Mau Oh, kuliah ada lain. ini ya. Iya. Oke, Mohon oke. maaf Pak. Eh, saya punya PR nih berarti ya. Berarti minggu depan karena slide saya belum selesai, nanti kita lanjutkan sedikit yang hari ini biar rantainya tidak terputus ya dengan materi minggu depan. Saya mohon maaf ya kalau waktunya agak terpotong ya karena macam-macam tadi ya, termasuk kendala teknis juga. Semoga tidak mengurangi ini ya kehusuan dalam menuntut ilmu. Ya, minggu depan insya Allah kita lanjutkan lagi. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh ya.